Hi everybody, how are you today? Saya berharap kamu semua dalam kondisi sehat. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Hari ini, kita akan belajar mengenai telling time. Pernahkah kamu mendengar orang lain bertanya kepada kamu, "What time is it? What time is it?" Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah jam berapa sekarang? Tentunya bila kamu ditanyakan dalam bahasa Indonesia, kamu akan dengan sangat mahir menjawab pertanyaan itu. Bagaimana bila ditanyakan dalam bahasa Inggris? Bagaimana cara menjawabnya? Atau bagaimana cara menuliskannya? Kita akan belajar tentang hal ini dengan sangat mendalam supaya kamu mahir menjawab pertanyaan tersebut. There are two forms to tell the time. Jadi ada dua cara atau dua bentuk untuk menyatakan waktu. Pertama, short form atau bentuk pendek. Kedua, long form atau bentuk panjang. Untuk short form, biasanya digunakan dalam percakapan lisan dengan menyebutkan angka pada jam terlebih dahulu, lalu disusul dengan angka pada menit. Contohnya, seperti yang tertulis, kamu lihat, saya menuliskan di situ jam 7.30 dan jam 8:45. Nah, bila orang bertanya, "What time is it?" Biasanya dalam komunikasi lisan, orang lebih suka menggunakan bentuk ini karena lebih sederhana, lebih simpel. Mari kita lihat. Yang bercetak biru itu adalah posisi jam, sementara yang bercetak merah adalah posisi menit. Jadi seperti keterangan tadi, maka kita menyebutkan jam terlebih dahulu, kemudian disusul dengan menitnya. 7 dalam bahasa Inggris adalah 7. 30 dalam bahasa Inggris adalah 30. Jadi bila seorang bertanya, "What time is it?" maka kamu menjawab, "It is 7:30. Contoh yang lain, jam 8.45. Yang bercetak biru adalah jam, bercetak merah adalah menit. 8 dalam bahasa Inggris adalah 8. 45 dalam bahasa Inggris adalah 45. Sehingga ketika orang bertanya, "What time is it?" maka kamu menjawab, "It is 8:45. Gampang kan? Di dalam long form, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, jam yang menitnya 00 ditulis atau disebutkan jamnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan o'clock. Contohnya, jam 9.00. Nah, jam 9.00 ini kita baca 9 o'clock karena 9 dalam bahasa Inggrisnya adalah 9, 00 itu adalah o'clock. Begitu juga dengan jam 12.00. Jam 12 kita sebut 12 dalam bahasa Inggris dan 00 kita sebut dengan o'clock. Sehingga menjadi it is 12 o'clock. Untuk aturan yang kedua, untuk waktu atau jam yang memiliki menit, berbeda tadi dengan aturan yang pertama ya. Aturan pertama tadi tidak ada menitnya atau menitnya dalam bentuk 00. Untuk waktu yang memiliki menit, waktunya dibaca dengan menuliskan ataupun menyebutkan menitnya terlebih dahulu, lalu disusul dengan jam. Jadi, kita menuliskan menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya untuk cara membaca jam tersebut. Contoh, saya buat di sini jam 9:15. Nah, kita lihat yang bercetak biru adalah posisi jam, yang bercetak merah adalah posisi menit. 9 dalam bahasa Inggris adalah 9, 15
Kita lihat istilah yang pertama tadi saya perkenalkan. Untuk 15 menit istilahnya adalah a quarter. Jadi yang kita pakai bukan 15 menit, tapi a quarter. Jadi pada saat kita menuliskan cara membacanya, maka kita menuliskan menitnya dulu. Jadi a quarter terlebih dahulu baru kemudian 9. Nah di antara a quarter dan 9 kita letakkan pas karena jam 9.15 itu bisa juga disebutkan dengan 15 menit melewati jam 9. Atau biasanya dalam bahasa sehari-hari kita mengucapkannya jam 9:15. Ingat istilahnya tadi kalau melewati kita pakai pas. Jadi cara membaca 9:15 adalah it is a quarter past 9. Kemudian jam 9:30. Nah, perhatikan jam 9 itu bahasa Inggrisnya 9. 30 menit itu adalah a half. Kembali lagi lihat istilah yang di awal tadi saya perkenalkan. Sehingga dengan cara yang sama, seperti jam 9:15 tadi, bila ada orang yang bertanya what time is it? Dan yang tertera adalah jam 9:30, maka kita menjawab it is a half past 9. Kita lanjut. Begitu juga dengan jam 9:25. Untuk 25 menit tidak ada istilahnya, sehingga kita tetap memakai 25 menit sebagai acuan. Kembali lagi, posisi yang bercetak biru adalah posisi jam, kemudian bercetak merah adalah posisi menit. Sehingga kita menuliskan menit terlebih dahulu, baru kemudian jam pada pelafalan jamnya. 25 di dalam bahasa Inggris adalah 25 dan 9 dalam bahasa Inggris adalah 9. Sehingga bila ada yang bertanya, what time is it? Dan jam yang tertera adalah 9:25, maka kita membacanya atau menuliskannya it is 25 past 9. Aturan keempat, apabila menitnya sudah lebih dari 30 menit, maka waktunya dibaca berdasarkan jam yang terdekat. Nah, kalau contoh yang sebelumnya itu adalah contoh-contoh jam yang menitnya itu lebih kecil atau sama dengan 30 menit. Kita memakai pas. Nah, untuk jam yang menitnya lebih dari 30 menit, mulai dari 31 sampai 59, maka kita akan melihat yang mana jam terdekat. Tentunya akan lebih dekat kepada jam setelahnya. Contoh pukul 9.45. Tentunya pukul 9.45 karena menitnya sudah lebih besar daripada 30 menit, maka akan lebih dekat ke pukul 10. Kira-kira 15 menit lagi sehingga menuju jam 10. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya pukul 10 kurang 15 menit. Nah, untuk jam yang menitnya lebih besar daripada 30 menit, kita tidak memakai pas, tapi kita memakai to. Contoh, pukul 9.45 tadi, yang kita sebut juga sebagai pukul 10 kurang 15 menit. 10 dalam bahasa Inggris adalah 10, 15 menit istilahnya adalah a quarter. Nah, karena dia 15 menit dia menuju jam 10, maka kita pakai to di antara a quarter dan 10. Sehingga bila ada yang bertanya, what time is it? Kita akan menjawab, it is a quarter to 10. Kita lanjut. Jam 9.55. Jam 9.55 itu
biasa kita sebut dengan pukul 10 kurang 5 menit. Sehingga bila ditanya, what time is it? Kita akan menjawab, it is 5 to 10. Kenapa? Karena 5 menit adalah 5 dan 10 adalah 10. Kemudian pukul 9.35. Pukul 9.35 ini kita sebut juga dengan pukul 10 kurang 25 menit. Ingat, bila menitnya sudah lewat dari 30, maka kita akan mencari jam terdekat, yaitu jam setelahnya. Pukul 10 kurang 25 menit ini sama dengan 25 to 10. Karena 10 adalah 10, 25 menit, 25. Sehingga kembali lagi sesuai dengan aturan kita di awal, kita menuliskan menitnya terlebih dahulu, baru kemudian kita menuliskan jamnya. Oke, kemudian jam 9.40. Jam 9.40 ini kita sebut juga dengan pukul 10 kurang 20 menit. Sehingga bila ada yang bertanya, what time is it? Kamu bisa menjawab, it is 20 to 10. Jam 9.50 itu sama dengan pukul 10 kurang 10 menit. Dan bila ada yang bertanya, what time is it? Kamu bisa menjawab, it is 10 to 10. Nah, sekali lagi untuk mengingatkan, ada catatan penting yang harus kita ingat. Yang pertama, menit dituliskan atau disebutkan terlebih dahulu, kemudian disusul jam. Untuk kasus menit yang memiliki angka. Bila menitnya tidak memiliki angka, maka kita akan memakai aturan yang pertama. Yang kedua, pada contoh di atas yang sudah saya tuliskan, jam itu posisi jam saya buat berwarna biru dan menit berwarna merah. Dengan tujuan kamu bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, mudah kan? Untuk memperdalam pemahaman kamu, silakan kerjakan soal-soal latihan berikut. Selama mengerjakan soal, klik tombol pause. Setelah selesai, lanjutkan menonton, lalu bandingkan dengan kunci jawaban atau key answer. Oke, selamat mengerjakan.